Salam sehat buat semuanya. Kembali lagi, kita akan melanjutkan kisah perjalanan Bang Harvey. Fanny Augustus bermaksud untuk mengusir Mandy dan yang lainnya dari restoran, karena Stefan Augustus akan menggunakan tempat mereka. Rhodes Wright mencoba menentang keinginan Fanny Augustus. Daripada penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5805 sampai 5809. Chapter 5805. Mandy, kamu seharusnya memberitahuku tentang situasimu sejak lama. Rhodes Wright tersenyum. Jika kakak senior tidak mengambil inisiatif untuk memberitahuku kali ini, aku mungkin masih tidak tahu bahwa kamu tidak memiliki siapapun di sekitarmu untuk mendukungmu. Jadi jangan khawatir. Mulai saat ini, aku bukan hanya rekan bisnismu dalam tim kelompok investasi, tetapi aku juga akan menjadi pengawal pribadimu. Demi keselamatanmu, mulai sekarang, aku akan berada di sisimu selama 24 jam sehari. Berbicara tentang ini, Rhodes Wright tampak sedikit tersipu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku melakukan ini semua untuk keselamatanmu, Nona Mandy. Julia Augustus tersenyum dan berkata, Mandy, jangan menolak keinginan adik laki-lakiku. Pria ini, itu memang agak tidak masuk akal. Tetapi karena dia telah memutuskan ini, dia tidak akan menarik kata-katanya kembali. Dia pasti akan melindungi keselamatanmu. Mendengar kata-kata mendalam Julia Augustus, sekelompok wanita menjadi iri. Lagi pula, meskipun Rhodes Wright bukan pewaris keluarga Wright, dia juga masih salah satu putra tertua dari garis keturunan langsung. Jika mereka benar-benar bisa menikah dengannya, meski hanya sebentar dengannya, keuntungan yang bisa didapatkan mungkin di luar dugaan. Mandy Zimmer tidak bisa berkata-kata, alisnya berkerut dan dia tidak tahu bagaimana harus menolak. Melihat wanita itu merasa malu, Harvey York tersenyum diam-diam. Dia meletakkan soda di tangannya, melangkah maju dan berhenti di depan Mandy Zimmer dan berkata, Terima kasih Maiden Julie, dan terima kasih juga Rhodes Wright. Kebaikan kalian, aku dan Mandy akan selalu menerimanya. Tapi, barusan, dia sudah mempekerjakanku sebagai pengawal pribadinya. Aku akan menjaga keselamatannya. Kamu bisa yakin tentang itu. Dia sudah dewasa dan akan bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Mendengar kata-kata Harvey York, Rhodes Wright mengalihkan pandangannya dan sedikit mengernyit. Jelas dia mengenali Harvey York, wajah putih kecil di rumah Harlan Hick. Wajah cantik Julie Augustus menjadi dingin. Dia memandang Harvey York dengan sedikit main-main dan penuh penghinaan sebelum berkata, Kamu bajing? Apakah ada tempat bagimu untuk berbicara di sini? Kamu hanyalah orang kecil dengan tubuh kurus, masih ingin dibandingkan dengan adik laki-lakiku. Apa yang kamu pikirkan? Jika bukan karena Mandy tidak mengundangmu, kamu sudah diusir sekarang. Hal yang paling menjengkelkan di Outskirt ini adalah orang-orang yang tidak kompeten dan merasa benar sendiri. Rhodes Wright tersenyum pada saat ini, dan berjalan ke Harvey York dengan wajah sopan, dan berjabat tangan dengannya. Harvey York, ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Biasanya, aku tidak bisa merusak pekerjaan orang lain. Hanya saja, menjadi pengawal dan menantu laki-laki adalah dua hal yang berbeda. Jika kamu ingin melakukan pekerjaan ini dengan baik dan menjadi seorang pengawal, aku khawatir kamu harus memiliki kekuatan yang cukup. Kalau begitu, biarkan aku mencoba melihat apakah kamu memenuhi kualifikasi. Saat berbicara, tangan kanan Rhodes Wright perlahan mengerahkan kekuatannya. Dia sudah lama sedikit tidak senang dengan Harvey York. Jadi sekarang, dia tidak hanya ingin membuat Harvey York malu di depan wanita-wanita cantik ini, tetapi juga ingin menghapus Harvey York. Kekuatan Rhodes Wright memang cukup kuat, dia memang master seni bela diri yang rendah. Tetapi, di pintu luar dia sangat menakjubkan. Menurut pengalamannya, batu bisa diremukan begitu saja, apalagi tangan kecil berwajah putih. Chapter 5806. Dan apa konsekuensi dari kehilangan tangan pada wajah putih kecil seperti Harvey York? Itu bukan sesuatu yang perlu dipikirkan orang besar seperti Rhodes Wright. Di mata Rhodes Wright, karena Harvey York berani merusak rencananya, maka dia harus membayar harga yang pantas dia terima. Julia Augustus sangat tahu bagaimana temperamen Rhodes Wright. Dia tahu betul bahwa saudara junior yang rendah hati ini selalu sangat menyendiri. Dia tidak akan pernah melepaskan orang-orang yang mencoba merusak rencananya dengan mudah. Wanita cantik lainnya tidak tahu kedalamannya, dan mereka semua memikirkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Setelah itu, wajah mereka menunjukkan ekspresi sarkastik. Beraninya dia membuat masalah dengan pria besar seperti Rhodes Wright, dia pasti akan menderita bahkan jika dia tidak mati. Hei! Rhodes Wright terkekeh ringan, kekuatan tangan kanannya terus meningkat, tetapi dia melihat bahwa wajah Harvey York tidak berubah sedikit pun. Pada saat ini, ekspresi Rhodes Wright sedikit berubah. Dia berpikir mungkinkah dia menggunakan terlalu banyak kekuatan pada wanita akhir-akhir ini. Harvey York berkata dengan tenang, Rhodes Wright, kamu benar. Aku adalah seorang pengawal, bukan pria peliharaan. Jika kamu ingin menjadi pengawal, kamu harus benar-benar berbakat.
Kamu tidak bisa hanya menjadi pengawal bantal bersulam legendaris. Dan karena aku diundang oleh Mandy, itu berarti aku memiliki kekuatan yang cukup. Kamu menanyaiku seperti ini, itu seperti memukul wajah Mandy. Harvey York tidak merasakan apapun tentang kekuatan Rodenride. Tapi dia tidak melawan, bagaimanapun juga, dia harus mempertimbangkan perasaan Mandy Zimmer sampai batas tertentu. Bahkan jika wajah Rodenride bengkak, dia mungkin tidak dapat menjelaskannya dengan baik kepada Mandy Zimmer. Poin lainnya adalah bahwa Rodenride juga memiliki identitas, yaitu anggota grup investasi. Dia seharusnya tidak mendapatkan terlalu banyak perhatian sekarang. Kekuatan? Apakah kamu memilikinya? Julie Augustus tidak mencurigainya saat ini, tetapi memandang Harvey York dari atas ke bawah, ekspresinya menjadi semakin menghina. Kekuatan didasarkan pada bakat nyata dan pembelajaran nyata. Bukan apa yang bisa kamu katakan hanya dengan mulut, mengerti? Sama seperti wajah putih kecilmu, kamu masih ingin melindungi Mandy. Beraninya kamu membuka mulutmu. Apakah kamu menganggap kamu adalah orang besar? Sambil berbicara, Julie Augustus memberi isyarat kepada Rodenride untuk meningkatkan kekuatannya, dan langsung menghapus Harvey York. Dia tidak ingin Harvey York terus berbicara. Rodenride sedikit menyipitkan matanya, dia awalnya ingin berbelas kasih. Tapi Harvey York tidak mengerti arti hidup atau mati, dan dia masih terus berbicara tentang Mandy. Dia langsung menggunakan Vajra Palmnya untuk membuat Harvey York berguling-guling di tanah dengan kesakitan. Sangat disayangkan bahwa yang disebut Vajra Palm tidak berpengaruh pada Harvey York. Harvey York menatap Rodenride dengan setengah tersenyum, seolah-olah sedang menonton lelucon. Melihat adegan ini, Julie Augustus sedikit bingung. Dia tahu betul temperamen seperti apa adik laki-laki juniornya. Mengapa dia tidak melenyapkannya saat ini dan malah memberi kesempatan pada wajah putih kecil ini? Apa yang dia bahkan tidak tahu adalah bahwa Rodenride juga sedikit mengernyit pada saat ini. Duar! Pada saat ini, suara keras terdengar, dan pintu kotak ditendang terbuka. Rodenride sedikit mengernyit, lalu melepaskan tangan kanannya. Karena dia merasakan kebencian yang tak terkatakan datang ke arahnya. Dalam keadaan ini, dia tidak repot-repot memperhatikan Harvey York, tetapi bersiap untuk menunggu sampai dia punya waktu untuk memberi Harvey York pelajaran. Chapter 5807. Harvey York tidak terlalu peduli padanya, tetapi dia juga menyipitkan mata di pintu masuk kotak. Pada saat ini, seorang biksu mengenakan jubah putih bulan berjalan masuk. Biksu itu tampak sedikit gemuk dan memiliki aura yang tak terkatakan. Mereka yang tahu jelas bisa mengenalinya pada pandangan pertama, dia adalah Fanny Augustus, manajer restoran vegetarian. Dia juga salah satu pengikut dekat Stefan Augustus. Pada saat ini, Fanny Augustus berjalan dengan tangan di punggungnya. Sebelum Julie Augustus dan yang lainnya dapat berbicara, Miles Ray adalah yang pertama melangkah maju dan berkata, "Kakak senior Fanny Augustus, apakah ada masalah?" Fanny Augustus acuh tak acuh saat melirik Miles Ray, kilatan berarti melintas di matanya. Kemudian, dia memandang Julie Augustus sambil tersenyum. "Julie Augustus, maafkan aku. Ruangan ini akan digunakan oleh Stefan Augustus. Pelayan di bawah tidak tahu apa-apa dan membawamu ke sini. Dia sedang dalam perjalanan ke sini setelah latihan. Jadi aku hanya bisa mendesakkanmu untuk pindah dan mencari tempat lain. Tentu saja, sebagai permintaan maaf, kami akan membebaskan biaya atas pesanan makanan ini." Fanny Augustus memiliki ekspresi tidak merasa bersalah di wajahnya. Memang benar, Julie Augustus memiliki status tinggi dan merupakan Maiden Kuil Kronen. Tapi masalahnya, hubungan antara tiga candi utama itu selalu biasa-biasa saja. Fanny Augustus adalah orang dari Kuil Aenar, bagaimana dia bisa terlalu menghormat orang suci Kuil Kronen? Fanny Augustus, apakah aku perlu memberimu wajah? Wajah Julie Augustus sedikit tenggelam saat ini. Bahkan jika Stefan Augustus datang sendiri, dia mungkin tidak akan berani membiarkanku pindah ruangan. Kamu hanyalah kepala pelayan kecil, dan kamu masih ingin mengusirku. Apakah kamu sudah memakan jantung beruang dan empedu macan tutul? Fanny Augustus berkata dengan setengah tersenyum. Julie Augustus, bisakah kamu bersikap masuk akal sebagai manusia? Restoran vegetarian ini berasal milik Kuil Aenar. Kami bisa membuka dan menutupnya jika kami mau. Kami bisa membiarkan siapapun yang kami inginkan masuk, dan membiarkan siapapun yang kita inginkan untuk menyingkir. Aku tidak suka. Makan cukup. Oh ya, maaf. Aku lupa, Kuil Kronen sangat mulia, dan kamu tidak ingin terkontaminasi oleh kembang api dunia. Kamu suka makan dan tidur di udara terbuka. Kalau tidak, bawa tamu terhormatmu. Pergi keluar untuk makan angin. Wajah Julie Augustus langsung berubah jelek, seorang pelayan biasa benar-benar memukulnya. Miles Ray juga berdiri saat ini, sedikit mengernyit dan berkata, "Kakak Fanny Augustus, aku yang mengusulkan untuk datang ke sini malam ini aku." Fanny Augustus berkata dengan ringan. Malam ini, Stefan Augustus secara pribadi akan menghibur Master Wu Hai dari negara Kepualuan.
Bagaimanapun, Stefan Augustus dan Wu Hai Kawashima akan berangkat ke negara pulau besok. Ada apa? Nona Ray, apakah kamu berpikir bahwa urusan Stefan Augustus tidak masalah? Mendengar ini lalu, Miles Ray langsung tutup mulut. Peristiwa besar bagi Stefan Augustus, dan tentu saja dia tidak akan menghancurkannya. Julie Augustus tampak murung dan tidak yakin, dan ingin melakukan sesuatu, tetapi dia tahu bahwa tempat ini adalah milik Kuil Aenar. Meskipun dia adalah Maiden dari Kuil Kronen, dia sama sekali bukan Stefan Augustus. Dibandingkan dengannya, dia masih ada celah tertentu. Jika dia memalingkan wajahnya saat ini, aku takut. Pada saat ini, langkah kaki dan obrolan dan tawa datang dari luar kotak. Mendengar suara ini, Fanny Augustus mengubah wajahnya dan berteriak dengan suara rendah. Stefan Augustus sudah ada di sini, mengapa kamu tidak pergi dari sini? Chapter 5808. Wajah Julie Augustus langsung lebih jelek daripada makan kotoran. Sebaliknya, Mandy Zimmer tersenyum dan berkata, "Selir Julie Augustus, kita di sini hanya untuk makan dan mengobrol. Tidak masalah jika harus pindah. Karena Stefan Augustus ingin menggunakan tempat ini, kita bisa membiarkannya menggunakan ruangan ini. Aku akan meminta kakak senior Fanny Augustus untuk membantu kita pindah ke ruangan lain." Fanny Augustus setengah tersenyum, dan bersiap untuk berbicara. Tetapi Roden Wright telah mengambil langkah maju dan berkata dengan ringan, "Mandy, kamu tampaknya telah membuat kesalahan. 3 kuil besar memang kuat di Outskirt, tetapi di depan 10 keluarga teratas, siapa mereka? Aku tahu bahwa kamu selalu baik kepada orang lain. Ini memang hanya sebuah ruangan dan tidak masalah menyerahkannya pada orang lain. Tapi masalahnya, kita sudah bertingkah sopan, tetapi orang lain tidak berpikir begitu. Begitu kita benar-benar menyerah, orang akan berpikir bahwa 10 keluarga teratas hanya berani pamer. Keluarga papan atas harus memiliki kekuatan kelas atas. Aku Roden Wright tidak suka menggunakan identitas ini. Tetapi hari ini harus seperti ini. Kakak perempuan, jangan khawatir. Dengan aku di sini hari ini, tidak ada yang bisa membuatmu merasa dirugikan." Mendengar kata-kata Roden Wright, Julie Augustus tampak lembut dan lega. Kemudian, dia melihat Roden Wright dengan tangan di punggungnya, menendang pintu kotak. Pada saat ini, beberapa sosok berkumpul di koridor. Pemimpinnya adalah Stefan Augustus dan Wu Hai Kawashima. Dan di belakang mereka, ada Nanako Kawashima dan penduduk pulau lainnya. Jelas, setelah menderita kerugian besar di tangan Harvey York sebelumnya, keluarga Kawashima telah tercekik karena penyembuhan. Hari ini, Kawashima Wu Hai akhirnya bisa bergerak dengan bebas, dan tentu saja, dia siap untuk kembali ke negara pulau untuk pertama kalinya. Dan Stefan Augustus jelas ingin membantunya. Tetapi pada saat ini, melihat orang-orang ini, Roden Wright melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh, menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan, "Stefan Augustus, aku sudah lama tidak melihatmu. Tempat ini sedang digunakan oleh kakak seniorku, Selir Julie Augustus. Aku khawatir aku tidak akan dapat menyerahkan tempat ini kepadamu. Atau, kamu dapat mencari tempat lain. Bagaimanapun, latar belakangku, kelahiran, keterampilanku, kamu juga tahu apa itu. Aku juga tidak ingin menggertak orang, tapi aku harap kamu tahu cara bersikap." Ketika dia berbicara, Roden Wright membawa tangannya di punggungnya, dengan isyarat tak terkalahkan. Saat melihat Roden Wright tiba-tiba berjalan keluar, mata Stefan Augustus dan Wu Hai Kawashima langsung menjadi dingin. Kapan orang-orang kuil Kronen memiliki kualifikasi untuk berpura-pura berada di depanku? Hanya seorang suci belaka. Sebelum Nu Putra Buddha dapat berbicara, ekspresinya tiba-tiba mengembun dan menjadi agak aneh. Termasuk orang-orang dari keluarga Kawashima seperti makan kotoran, dan ekspresi mereka sangat jelek. Mereka semua jelas melihat Harvey York berada di antara kerumunan saat ini. Jelas, tidak ada dari mereka yang mengira Harvey York juga ada di tempat ini. Nanako Kawashima sangat menggertakkan giginya saat ini, tetapi dia juga tahu kebenaran bahwa seorang pahlawan tidak menderita kerugian di depannya. Jadi dia hanya bisa secara tidak sadar memberi hormat ke depan. Meskipun Wu Hai Kawashima sangat cemburu ketika dia bertemu musuh-musuhnya, dia harus menahan sikap generasi Grandmaster, dan setelah melengkungkan tangannya ke depan, dia berbisik, "Tuan Stefan Augustus, haruskah kita bertukar tempat?" Chapter 5809. Setelah Stefan Augustus memberikan pandangan yang berarti pada adegan ini, dia mengangguk perlahan dan memimpin kerumunan ke posisi yang berbeda. Roden Wright meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata dengan keras, "Stefan Augustus, karena kamu memberiku wajah seperti ini, aku akan mengingat saat ini. Di masa depan, jika kamu membutuhkan bantuanku, kamu bisa memanggilku. Selama berada dalam jangkauan kemampuanku, aku pasti akan membantumu." Langkah Stefan Augustus tampaknya berhenti sebentar, tetapi dia tidak menjelaskan apapun sebelum menghilang. Ketika beberapa wanita cantik melihat pemandangan ini, mata mereka penuh kecemerlangan. "Roden Wright, kamu sangat mengesankan. Yang barusan adalah Stefan Augustus yang legendaris.
Yang di sebelahnya adalah penguasa generasi pertama dari negara pulau, Wuhei Kawashima. Keduanya bukanlah orang biasa. Selain itu, Grandmaster Kawashima Wuhei juga memberi hormat padamu. Ini. Di Outskirt, hanya Roden Wright yang memiliki wajah ini. Kuil Kronen ada di sini, jadi dia mungkin tidak memiliki wajah sebesar itu. Wanita cantik itu tidak sabar untuk berlutut langsung di depan Roden Wright saat ini. Miley Surrey, satu-satunya yang tahu yang sebenarnya, melirik Harvey York, dan ketika dia melihat ekspresi acuh tak acuh Harvey York, dia mencibir di dalam hatinya. Baginya, bagaimana dia bisa berdiri saat ini dan membantu Harvey York mengklarifikasi hal ini. Selain itu, dia juga melihat bahwa Harvey York dan Mandy Zimmer sepertinya memiliki sesuatu yang salah. Untuk tujuan apapun, dia bersedia menonton drama itu saat ini. Saat ini, Julie Augustus memiliki mata yang cerah, segera tersenyum dan berkata, "Mandy, apakah kamu melihatnya? Kamu membutuhkan seseorang seperti ini untuk melindungimu. Aku akan memberimu kesempatan. Mulai sekarang, adik laki-lakiku akan menjadi pengawal pribadimu. Dia bertanggung jawab penuh atas keselamatanmu di Outskirt. Mengenai apakah cerita lain akan terjadi padamu, aku bisa mengaturnya." Berbicara tentang ini, Julie Augustus berkedip sedikit. Ekspresi Mandy Zimmer sedikit berubah, mengetahui bahwa tidak baik untuk terus menolak Julie Augustus saat ini. Tapi dia sama sekali tidak mau menerima apa yang disebut perlindungan pribadi 24 jam. Setelah berpikir sejenak, Mandy Zimmer berjalan ke arah Harvey York dan berkata sambil tersenyum. "Selir Julie, aku menghargai kebaikanmu. Tapi Harvey York telah melindungi berkali-kali, dan aku sangat mempercayainya. Aku masih berharap dia akan melindungiku secara pribadi. Dan identitas Tuan Wright terlalu istimewa. Dia adalah pria yang sangat besar, bagaimana dia bisa melindungiku secara pribadi? Aku akan berbicara dengan Tuan Lee lagi, jika aku perlu bantuan." Jelas, wanita ini memiliki banyak pengalaman sekarang dan tahu bahwa beberapa hal tidak dapat ditolak begitu saja, tetapi hanya sedikit lebih halus. Dalam hal ini, setiap orang memiliki langkah untuk turun. Roden Wright memandang Harvey York dengan penuh minat untuk sementara waktu, dan kemudian berkata dengan ringan, "Karena Mandy berkata begitu, maka aku hanya bisa mendengarkannya. Kamu ingat, jika ada bahaya, beritahu aku pertama kali. Aku selalu ada di sini." Pada saat ini, Roden Wright juga mengerti bahwa tergesa-gesa tidaklah cukup. Pada saat ini, dia mengambil langkah mundur sebagai langkah maju, dengan tatapan waspada yang anggun, namun tergila-gila. Gestur ini langsung membuat para wanita cantik yang hadir menatapnya dengan pancaran sinar di mata indah mereka. "Baiklah. Karena kalian berdua memiliki pemahaman yang begitu diam-diam. Aku, sebagai kakak perempuan, tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, berkali-kali jarak menciptakan keindahan." Julie Augustus berkata penuh arti.